Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 16 Desember, Pekan Advent yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau selalu setia akan janjimu dan takkan pernah meninggalkan karya tanganmu. Perkenankanlah kami hidup dengan berpegang teguh pada janjimu yang menjadi jaminan cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini bicara mengenai tokoh Yohanes Pembaptis. Dari seluruh Injil kita dapat mempelajari sifat dasar dan karakter, atau lebih tepatnya lagi, spiritualitas seorang Yohanes Pembaptis. Ia adalah orang yang sangat sederhana, penuh mati raga karena ia hanya berpakaian jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Tuhan Yesus menyebut, kalau mau melihat orang berpakaian indah dan halus serta hidup mewah itu di istana. Tetapi kalau pergi ke padang gurun, lihatlah nabi. Nabi yang berpakaian sangat sederhana. Dan itulah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis justru menjadi orang yang sangat sadar akan tugas perutusannya, yakni merintis jalan Tuhan, dan ia hanya mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yohanes Pembaptis sangat rendah hati, dan ia tidak pernah merasa menjadi orang pertama. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian dan bahkan siap untuk dilupakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu saja kita tidak bisa menghindari saat-saat kita harus menjadi pusat perhatian,
Misalnya saat menikah, saat merayakan ulang tahun, atau para imam biarawan-biarawati saat ditabiskan, saat kaul kekal, dan lain sebagainya. Juga saat ulang tahun atau menerima penghargaan karena prestasi kita. Tetapi itu tidak perlu dan tidak pernah boleh menjadi hal yang kita cari atau bahkan menjadi tujuan hidup kita. Spiritualitas Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk rendah hati. Tidak ingin menjadi pusat perhatian, karena seluruh daya upaya dan perbuatannya yang baik hanya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Yang terpenting, nama Tuhan itu dimuliakan. Itulah semangat spiritualitas Yohanes Pembaptis yang ia lakukan dalam seluruh tindakan dan karya pelayanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun juga diundang untuk punya semangat yang sama dalam hidup kita, agar kita sungguh-sungguh menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan untuk sesama kita, untuk saudara-saudari kita. Lebih-lebih saat kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Ia yang lahir di kandang yang sederhana, tempat yang sederhana itulah menjadi semangat dan teladan dalam hidup kita setiap hari. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.